Sebelumnya, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak ide pokok sama gagasan pendukung tuh bedanya apa sih? Ada yang mau bantu jawab nggak? Boleh raise hand? Oke, karena mungkin teman-teman di sini itu ya masih baru belajar tentang UTBK. Nggak apa-apa kalau semisal teman-teman belum bisa bedain. Nah, sekarang aku mau jelasin apa sih sebenarnya ide pokok sama gagasan pendukung. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini adalah hal yang paling penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, dan biasanya hanya satu dalam tiap paragraf. Jadi, gampangnya gini, guys. Kalau semisal teman-teman tuh mau bikin suatu karangan atau suatu teks, itu teman-teman tuh harus tahu sebenarnya topik yang mau dibicarain tuh apa. Nah, topiknya itu yang mendasari teksnya itu yang namanya ide pokok. Jadi, sebelum teman-teman tuh tahu, sebelum teman-teman tuh bikin teks, itu teman-teman tuh harus tahu ide pokoknya tuh apa, gitu. Kemudian, ini ada juga yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini fungsinya untuk memberikan informasi tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat, atau memberi contoh terhadap ide pokok. Tanpa gagasan pendukung, ide pokok akan terasa kurang jelas. Gampangnya gini, guys. Semisal nih, teman-teman tuh ngobrol sama temannya teman-teman. Terus ngomong gini nih, eh, aku mau cerita, cerita tadi aku kuliah gitu kan. Terus teman-teman tuh tanya, mau cerita apa gitu kan. Tiba-tiba teman-teman tuh nyaut, ah nggak jadi. Nah, dari situ sebenarnya udah ada tuh ide pokoknya, mau cerita tentang tadi kuliah, tapi nggak jadi. Yang nggak jadinya itu berarti teman-teman tuh belum memberikan sebenarnya gagasan pendukungnya itu apa gitu. Gampangnya gitu guys. Jadi yang penting itu di dalam satu suatu teks teman-teman tuh paham paham ini berdua. Ada yang namanya gagasan pendukung sama ide pokok. Gagasan pokok sama ide pokok tuh sama ya guys. Topik itu sebenarnya sama kayak ide pokok. Jadi nanti di UTBK itu kadang yang ditanyain tuh bukan ide pokoknya apa. Kadang di pertanyaan itu yang ditanyain malah topiknya tuh apa. Nah, ide pokok itu kadang ditulisnya itu topik gitu. Kemudian di sini biar teman-teman makin paham itu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ide pokok itu bersifat umum. Terus tadi kalau semisal teman-teman tuh mau bikin teks, itu kan harus tahu ide pokoknya ya. Makanya si ide pokok ini dia itu harus mencakup seluruh isi dari paragrafnya. Kemudian si ide pokok ini yang paling gampang nih, paling gampang ide pokok ini juga merangkap jadi kalimat utama. Nah, teman-teman kan udah pasti udah belajar ya kalimat utama tuh ada ada yang dia itu di depan, ada yang di belakang, sama dia itu ada yang di tengah gitu. Gampangannya kalau semisal dia itu di depan, kalimat utamanya yang paling umum nih, dia itu kalimat definisi. Jadi kayak memberikan definisi dari sebuah topik yang akan teman-teman bicarain gitu. Terus kalau semisal di belakang, wait wait, kenapa gini dah? Nah, kalau semisal di belakang, eh kurang panjang ya? Saya piye tuh lagi.
Eh, paling gampangnya tuh kalau di depan tuh kalimat definisi. Terus kalau semisal, aduh nanti aku benerin aja deh. Kalau semisal di belakang, itu paling gampangnya adalah ada kata-kata oleh karena itu, gitu. Pokoknya yang ada oleh-olehnya gitu. Yang ada kata olehnya, itu biasanya jadi kalimat utama, tapi dia itu di bagian belakang. Itu. Kemudian, kalau semisal gagasan pendukung, dia itu sifatnya lebih khusus. Beda sama ide pokok yang dia itu umum. Nah, nanti bakal aku jelasin juga beda umum sama khusus yang dimaksud di sini itu sebenarnya apa gitu. Kemudian, kalau semisal gagasan pendukung, dia itu fungsinya untuk menjelaskan ide pokok. Lalu, karena dia itu fungsinya untuk menjelaskan ide pokok, makanya dia itu bisa berupa contoh, alasan, atau penjelasan. Seperti itu, guys. Nah, setelah ini, aku mau ngajarin teman-teman buat menganalisis teks. Tapi sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin aku ngejelasinnya kecepatan? Boleh langsung on mic aja. Aman-aman? Oke. Karena, hmm, karena udah aman, lanjut di sini. Nah, di sini ada teks nih. Minta tolong dong, coba salah satu ada yang mau volunteer nggak buat bacain teksnya? Bacain aja. Nanti identifikasinya nanti kita bareng-bareng gitu. Bentar-bentar. Nih ada yang mau itu enggak volunteer nih. Aman aja guys kalau ini cuma baca doang. Aku bacain aja ya. Oke. Di teks ini itu langsung aja ya. Singkong memiliki fungsi besar sebagai alternatif utama dalam penyediaan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Ini karena singkong dapat ditanam di berbagai jenis tanah dan kondisi iklim, membuatnya menjadi sumber pangan yang berkelanjutan. Selain itu, singkong memiliki beragam kemungkinan pengolahan menjadi berbagai jenis hidangan, sehingga meningkatkan variasi sumber pangan. Singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti singkong goreng, singkong rebus, singkong kukus, singkong tumbuk, singkong panggang, singkong keju, singkong isi, dan masih banyak lagi. Selain aspek tersebut, singkong juga menjadi pilihan yang baik untuk mendukung kesehatan. Tingginya kandungan serat dalam singkong membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Singkong juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B6, dan juga kalium. Oke, kita identifikasi berdasarkan ciri-ciri tadi ya. Nah, yang penting teman-teman tuh udah paham sama konsep definisi sama ciri-cirinya nih. Nah, kita analisis pakai ciri-ciri paling gampangnya. Di ide pokok, yang paling gampang itu ini guys, dapat berupa kalimat utama. Pertama-tama, teman-teman tuh usahakan untuk membaca keseluruhan isi teks. Terus, kalau semisal teman-teman tuh ngerasa kayak, oh, ini tuh, apa namanya? Ini tuh ada kemungkinan kalau semisal si gagasan pokok atau ide pokoknya ini tuh sama kayak kalimat utama. Kemudian, kalau semisal gagasan pendukung, dia itu, eh, kok gini sih? Bentar-bentar. Dia itu bisa berupa data,
contoh, alasan, atau penjelasan. Kalau misal kita lihat di paragraf pertama dulu ya. Kalau misal di paragraf pertama, itu ini gampang banget. Kalau misal teman-teman tuh udah ngerasa ini kalimat utama ngerangkap sama ide pokok, berarti di sini guys. Ide pokoknya di sini. Tapi jangan terlalu cepat untuk apa ya menandai karena ciri-cirinya tuh ada yang lain gitu. Kemudian si ide pokok ini juga harus mencakup seluruh isi paragraf dan juga bersifat umum. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau semisal si satu paragraf ini itu bisa dijelaskan dengan satu kalimat di awal ini. Kemudian teman-teman tuh bisa lihat di sini ada yang ini bisa nggak ya? Yang ini nih, memiliki potensi besar sebagai alternatif utama dalam bla 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 bla. Nah, sebenarnya kan gini loh, potensi besar sebagai alternatif utama. Kalau semisal itu tadi ya, kalau semisal ide pokok, dia itu harus dijelaskan pakai dasar pendukung. Kalau enggak tuh bakal kerasa rancu. Ya sama kayak ini. Potensi besar sebagai alternatif utama, kalau semisal nggak dijelasin lagi ya kita nggak tahu, karena itu masih sifatnya umum. Dan si potensi ini, dia itu harus di apa ya, diuraikan dong sebenarnya potensinya tuh apa. Selama apa ya, kata-kata kunci yang di situ di kalimat itu tuh masih menimbulkan tanda tanya. Nah, itu ada kemungkinan kalau semisal dia itu adalah dia itu sifatnya masih umum. Oke? Kalau semisal masih umum, nah, gini guys. Terus di sini kita lihat gagasan pendukung. Gagasan pendukung paling gampangnya adalah di sini. Bisa berupa data, alasan, atau penjelasan. Nah, dari sini udah kelihatan nih. Paling gampangnya aja, yang contoh. Bentuknya contoh. Kayak di sini, ini kan ada contoh ya. Kayak singkong tuh bisa dijadiin pakai jadi apa, jadi apa. Nah, itu kan dia termasuk dalam contoh. Kemudian, yang dia itu masuknya ke penjelasan atau alasan itu, yang ini. Karena ada, ini nih, ada kata, wait, wait. Ini ada kata karena. Karena itu kan berarti dia menjelaskan alasan ya. Karena dia menjelaskan alasan, berarti dia itu termasuknya dalam gagasan pendukung. Dia itu seolah-olah apa ya, menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dari potensi besarnya. Kayak menjawab pertanyaan, apa ya, pertanyaan yang belum bisa terselesaikan kalau kita cuma tahu potensi besarnya doang, gitu. Nah, ini juga, ini masuknya ke penjelasan, sama kayak yang atas. Nah, oke. Nah, yang dimaksud umum sama khusus kan tadi eh, udah dijelasin ya, kalau semisal umum, ini contohnya kayak potensi besar bla 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 bla. Itu harus diuraikan lagi. Nah, untuk gagasan pendukung, dia ini justru malah bukan perlu untuk dijelaskan, tapi dia itu menjelaskan. Kayak tadi, menjelaskannya itu apa? Menjelaskannya bisa berupa uraian, alasan, atau mungkin contohnya. Hmm,
Gampangannya gini aja guys, perlu dipertanyakan atau dia itu justru malah menjawab pertanyaan itu, gitu. Kemudian di sini tuh ada di, bentar-bentar. Di sini ada yang perlu ditanyain dulu nggak? Kalau ada, eh, raise hand. Kalau aman boleh jempolnya dong. Aman-aman. Kalau aku kecepatan ngomong aja ya guys. Oke. Terus, hmm, oh iya ini kok jadi gagasan blok sih? Ini harusnya yang khusus ya. Gampangnya tuh kalau misal teman-teman tuh tahu, ya bagan. Nah, di bagian ini si itu ada di sini tuh khusus gitu. Ini khusus terus di sini juga ada khusus lagi. Pokoknya khusus itu dia itu menjelaskan dari pernyataan yang lebih umum gitu. Kemudian untuk yang paragraf 2 ini selain aspek tersebut, singkong juga menjadi pilihan yang baik untuk mendukung kesehatan. Tinggi serat dalam singkong, kesehatan sistem pencernaan. Singkong juga mengandung sejumlah vitamin mineral penting sebagai vitamin A, vitamin C, vitamin B, dan kalium. Dia juga sama kayak tadi ya. Si ini, dia itu gampangannya gagasan ide pokoknya tuh merangkap sama kalimat utamanya. Kenapa? 11 dikurang 3. Delapanan Coba. ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kayaknya mungkin mereka prepare beres maghrib mungkin ya. Karena masih Aku izin lanjutin ya guys. Ini kalau semisal teman-teman ngerasa kalimat utama itu kalau saranku udah misal kalau menjelaskan, kita geser aja misalkan nih dari jam kan ini jam 6 ya. 18.30, 19.30 atau 6, 7, 7, 8 atau setengah 9 lah gitu. Kayaknya kebanyakan tuh beres maghrib sih. permisi Kak, Hah? Kak, Ya. tolong tolong Nanti di kita mute ini kayaknya belum di waktu mute malam atau lah gimana? rapat yuk. Kalau nggak ada kegiatan, karena kan Oke, kita lanjutin aja ya guys. Kita lanjut. Nah, di sini terus kemudian di sini itu kan tadi ya sebenarnya si ide pokok itu umumnya cuma ada satu di dalam satu paragraf. Nah, teman-teman tuh boleh pakai aturan itu biar lebih gampang. Kalau misal udah nemu satu, berarti yang lain anggaplah dia itu adalah eh gagasan pendukungnya. Kalau masih ragu, boleh dicek pakai ciri-ciri yang tadi. Kayak yang ini, hmm, ini ya, mendukung kesehatan. Dia itu kan masih bersifat umum. Dia itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya mendukung kesehatannya itu maksudnya apa gitu kan? Masih apa ya? Perlu untuk dijawab gitu. Terus di sini dijawab nih sama gagasan pendukungnya. Maksudnya mendukung kesehatan tuh karena dia itu punya kandungan serat gitu kan. Terus mengandung vitamin bla 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 bla. Nah, gitu. Gampangannya ini konsepnya. Nanti ini biar teman-teman tuh lebih paham, usahain teman-teman tuh banyak latihan soal juga gitu. Atau mungkin ikut TO-TO. Nanti ini filenya juga bakal di-share sama aku. Kemudian, nah ini dia tadi yang kita bahas itu sebenarnya adalah
ide pokok yang tersurat. Maksudnya tersurat itu apa? Kalau misal tersurat, dia itu dituliskan secara langsung dalam paragraf. Jadi kayak kelihatan banget gitu kalimatnya. Biasanya terdapat dalam kalimat utama yang letaknya bisa di awal, tengah, atau akhir paragraf. Tipsnya itu, biar gampang, lihat di eh, kalimat utamanya gitu. Kemudian ada juga yang tersirat. Kalau misalnya yang tersirat, teman-teman tuh harus effort buat baca keseluruhan biar paham sebenarnya topik atau inti yang dibicarakan tuh apa. Gitu. Ide pokok tersirat adalah ide pokok yang tidak dituliskan secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari keseluruhan isi paragraf. Ide pokok ini muncul sebagai kesimpulan dari informasi pendukung. Nah, kadang sebenarnya kalau misal yang tersurat ini kan dia bisa merangkap jadi kalimat utama. Sedangkan kalau semisal tersirat, dia itu merangkapnya sama kesimpulan. Jadi teman-teman tuh harus membaca dari awal sampai akhir gitu. Tipsnya, nah ini tipsnya analisis 5W1H, kemudian teman-teman simpulkan. Nah, sebenarnya si analisis 5W1H tuh nggak harus banget dapat 5W1H. Yang penting tuh teman-teman tuh paham sebenarnya informasi pentingnya tuh apa. Nah, ini aku kasih tips aja ya. Biasanya tuh di awal-awal dia itu banyak yapping atau dia itu kayak cuma pengantar doang. Kemudian selanjutnya dia itu yang kayak dari informasi pendukungnya, eh, yang dari informasi pendukungnya itu malah jadi informasi pokoknya tuh apa gitu. Oke, aman-aman guys. Kalau aman boleh jempolnya dong. Oke, kita lanjut. Nah, di sini coba teman-teman analisis selama aku kasih waktu sampai 19.00. Nanti silakan teman-teman tuh analisis sebenarnya bandingkan di antara dua teks ini tuh mana yang tersirat dan mana yang tersurat. Nanti kalau misal udah boleh DM langsung aja ke aku di chat sini, nggak apa-apa. Oke? Aku tunggu jawabannya sampai 19.00. Santai aja guys.
Oke, karena udah 19.00, kita bahas aja. Ini tadi ada yang udah balas aku juga. Ada yang tadi jawabannya tuh yang teks satu, yang sebelah sini, ini itu tersirat, kemudian yang sini itu tersurat. Bener ya guys? Yang ini itu, dia itu tersirat, kemudian yang ini itu tersurat. Eh, ya. Dah. Nah, gampangnya gini guys. Kalau semisal teman-teman tuh lihat, kalau semisal yang tersurat ini kan, dia berarti merangkap sama itu ya, kemungkinan besar merangkap sama kalimat utamanya. Nah, di sini teman-teman lihat dari kalimat eh kalimat pertama sama kalimat kedua. Kalau semisal teman-teman tuh kok jadi gini sih? Nah, pokoknya eh kok kosong? Hmm, oke. Kalau semisal teman-teman lihat di kalimat pertama sama kalimat kedua. Kalimat pertama ini adalah kalimat definitif. Jadi, dia itu kalimat yang mendefinisikan sebenarnya topik yang mau kita bahas itu apa. Ciri-cirinya itu ada kata merupakan, terus kayak kata adalah. Nah, itu dia kalimat definisi gitu. Terus biasanya kalau semisal di kalimat pertamanya dia itu udah kalimat definisi, ke bawah-bawahnya dia itu udah pasti gagasan pendukung. Makanya kita bisa tahu kalau semisal si teks ini itu adalah em, apa namanya? Yang ide pokoknya tuh tersurat kelihatan banget nih di depan gitu. Terus di sini itu dia itu kalimat pertama itu dia itu sifatnya umum. Makanya ya, ada yang mau ditanyain? Aku izin lanjut ya. Kalau semisal di sini di kalimat pertamanya itu dia kan masih umum ya. Makanya di bawah-bawahnya dia itu dijelasin lagi nih secara rinci. Topiknya, topik dari atas sampai bawah, ini dia masih membicarakan tentang menghasilkan energi sama proses fotosintesisnya tuh gimana, gitu kan. Makanya dia itu ini tersurat, gitu. Kayak yang tadi ya, yang ada ininya, yang aku jelasin bagan-bagannya, umum, terus bawahnya, terus ada khusus-khususnya. Nah, ini tuh berlaku buat yang tersurat. Kalau misal tersirat, di sini, dia itu sebenarnya di awal, di kalimat pertama, dia ngomongnya apa coba? Kadar partikel PM 2,5 dia itu terus meningkat. Nah, tiba-tiba di kalimat keduanya, dia itu ada kata pun. Seolah-olah si kalimat kedua ini tuh ngerasa kayak, ajak aku dong biar jadi ide pokoknya, jadi kalimat utamanya. Gitu. Jadi kayak seolah-olah si, apa namanya, seolah-olah kalimat keduanya itu dia pengen jadi informasi tambahan atau kalimat utama. Padahal kalimat utama kan atau ide pokok dia itu satu kan. Terus kemudian kita baca lagi di bawah. Di bawah dia itu ada kata selain itu. Selain itu kan berarti dia apa ya? Ya sama aja kayak pun dia itu apa ya? Menambah menambah informasi gitu. Jadi ketika kita membaca soal ini, membaca teks ini, kita nggak bisa kayak cuma melihat si ide pokok ini tuh dari satu kalimat doang gitu. Karena ada informasi-informasi lain yang harus kita tahu. Makanya dia itu termasuk dalam yang tersirat.
Otomatis teman-teman kalau pengen tahu sebenarnya ide pokoknya itu apa, ya harus dibaca semuanya. Dan si ide pokoknya itu bisa sama kayak kesimpulan. Nah, sebelum ini ada, sebelum lanjut ada yang mau ditanyain dulu atau udah aman? Kalau ada yang mau ditanyain langsung on mic aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, aku izin buat lanjut. Kemudian, nah ada lagi nih. Ini adalah contoh soal yang aku dapat dari TO. TO-nya itu apa ya? GO atau apa gitu. Nah, ini aku juga mau ngasih tips nih buat teman-teman. Kalau misal mau nyari soal itu, sumbernya tuh yang paling banyak ya, itu ada Twitter. Ini kenapa jadi OOT deh? Twitter atau X. Terus teman-teman bisa nyari di Telegram juga. Atau teman-teman tuh ikut grup belajar. Nah, biasanya kalau misal di grup belajar malah banyak orang-orang yang segampang itu ngasih latihan soal dari bimbel-bimbel atau dari modul yang susah untuk kita gapai gitu. Aku juga dulu suka ngoleksi itu, guys. Nah, ini biar nggak OOT kita lanjut aja. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal, teman-teman tuh yang pertama kali dilihat jangan teksnya, tapi dilihat dari ini, pertanyaannya tuh sebenarnya apa. Kalau semisal UTBK, itu biasanya satu teks buat 1 sampai 4 soal. Dan kalau semisal UTBK emang panjang teksnya tuh segini kurang lebih. 2 sampai 3 paragraf gitu sih. Kalau aku kemarin dapetnya. Nah, di sini setelah teman-teman tuh lihat baca pertanyaannya, pahami kata kuncinya. Kata kuncinya tuh sebenarnya dia nanyain apa gitu. Setelah memahami kata kunci, teman-teman lihat juga dari bentukan atau modelan pilihan jawabannya gitu. Kalau misal topik itu sama ya kayak ide pokok. Jadi dia itu sifatnya umum gitu. Nah, kemudian teman-teman tuh baca sekilas. Baca sekilas dulu teksnya. Pada proses pergeseran daratan, terlihat bahwa Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa serta sebagian besar Pulau Kalimantan, bagian selatan dan timur sejak dahulu merupakan satu kesatuan yang berada di lempeng benua Eurasia. Pulau Sumatera dan Jawa berada di tepi sebelah selatan lempeng ini, dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia. Lempeng samudera ini mendesak lempeng Eurasia di bawah Samudra Hindia ke arah barat laut di Sumatera dan frontal ke utara terhadap Pulau Jawa dengan kecepatan pergerakan yang bervariasi. Selama puluhan hingga ratusan tahun, dua lempeng itu saling menekan, tetapi lempeng Indah Australia bergerak lebih aktif. Pergerakannya yang hanya beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter per tahun itu tidak terasa oleh manusia penghuni bumi. Dorongan lempeng Indo-Australia terhadap bagian utara Sumatera 5,2 cm per tahun, sedangkan yang di bagian selatannya 6 cm per tahun. Pergerakan lempeng di daerah darat Sumatera yang mirip posisinya ini lebih cepat dibandingkan dengan yang di Jawa yang pergerakannya hanya 2 cm per tahun. Setelah teman-teman baca sekilas, teman-teman tuh coba bayangin deh, apa namanya, kira-kira si kalimat utama dari kedua paragraf ini, kira-kira apakah sudah bisa menjelaskan keseluruhannya atau belum? Cara gampangnya kalau semisal teman-teman tuh pengen
gampang paham, gampang paham kayak apa namanya? Gampang paham secara sekilas dia itu membahas apa. Nah, setelah teman-teman baca, coba kalau cara aku tuh pahamin pakai bahasa sendiri gitu. Jadi kita bikin bahasa sendiri yang apa ya, nggak harus plek ketiplek, tapi yang penting kita tahu intinya tuh sebenarnya tentang apa sih gitu. Kayak kita coba untuk menyimpulkan. Setelah itu, teman-teman tuh coba identifikasi. Sebenarnya ini tuh tersurat atau tersirat. Nah, caranya kayak tadi ya, lihat dari ide pokok sama gagasan pendukungnya, apakah dia bisa gampang untuk dipisah atau enggak. Tuh. Nah, nah ini dia. Aku mau ngasih tahu ini. Ini kunci jawabannya tuh C. Proses terbentuknya lempeng pada lapisan bumi. Nah, karena di sini itu di kalimat pertama dia itu ada kata merupakan. Nah, biasanya kalau ada kata merupakan berarti ide pokoknya tuh di situ. Dia merangkap sama kalimat utama. Terus di sini di kalimat keduanya dia ini langsung mention kayak seolah-olah dia itu menjawab apa yang perlu untuk ditanyakan di kalimat pertama. Nah, ketika teman-teman tuh baca kok ada yang mention apa yang udah ada di kalimat pertama, bisa jadi dari sini itu dia itu udah eh dia itu udah jadi gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung ini dari sini, terus di sini itu dia ide pokoknya. Intinya kayak gitu, guys. Terus kalau semisal teman-teman tuh ragu, boleh dibaca lagi, terus nyocokin sama ini. Kira-kira pas apa enggak gitu. Kalau semisal kita analisis dari satu persatu, hmm, dari A nih, sejarah terbentuknya benua dan pulau-pulau. Ya, emang kita kalau semisal topik itu umum, kita harus nyari jawabannya juga yang sekiranya tuh umum gitu kan. Cuma kalau ini terlalu umum, karena dia itu cuma benua dan pulau-pulau. Sedangkan dari awal aja kita udah ngasih tahu nih pulau pulau yang dia maksud tuh apa gitu kan. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, terus ada lempeng benuanya juga di sini kan. Udah jelas. Tapi kenapa di sini tuh dia itu cuma mention benua dan pulau-pulau. Gak dikasih tahu namanya kan ambigu ya. Hindarilah pilihan jawaban yang dia itu rasa-rasanya tuh ambigu. Kemudian yang B, pergerakan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Nah, ini pergerakannya tuh ada ya di sini ya. Pergerakan bla 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 bla. Ini di bawah juga ada yang ngomongin pergerakan gitu. Tapi dia itu posisinya di mana? Dia posisinya ada di gagasan pendukung. Berarti nggak mungkin dong kalau semisal dia jadi gagasan pendukung kok dia jadi apa? Jadi ide pokok kayak gak make sense gitu. Kemudian si kecepatan juga iya. Di sini kecepatan cuma dikasih tahu di mana? Di mana sih kecepatan? Nah, kecepatan pergerakan yang bervariasi. Jadi kalau semisal teman-teman tuh lihat opsi jawaban yang sekiranya dia tuh posisinya nggak di atau apa ya posisinya tuh di gagasan pendukung gitu dan dia cuma kelihatan beberapa kali doang di teks itu kemungkinan dia itu bukan jawabannya kalau yang ditanyakan adalah topik bacaan kecuali kalau teman-teman tuh ditanyain kayak pernyataan yang benar berarti harus diidentifikasi satu-satu bisa masuk tuh yang ini yang B sama C ada kan di teks makanya bisa kalau misal ditanyainnya tuh pertanyaan pernyataan yang benar.
Yang E juga sama. Dia dia itu yang saling menekan itu kan sebenarnya termasuk dalam bagian si prosesnya. Dia itu udah sifatnya lebih khusus gitu. Ini sifatnya lebih khusus, sedangkan kalau semisal proses kan dia ya udah umum aja, dia perlu untuk dijelaskan lagi. Sebenarnya si prosesnya itu gimana gitu kan. Di sini juga, ya pokoknya gitu lah guys. Pada intinya. Kayak di sini dia menjelaskan prosesnya tuh gimana gitu. Dia merincikan si prosesnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Boleh open mic langsung kalau ada yang ditanyain. Kalau enggak, boleh kasih jempolnya. Aman-aman? Aman guys? Oke, karena udah aman, kita lanjut. Ini ada contoh soal lagi nih. Nah, ini dia. Soal ini, dia itu sering keluar di TO. FYI aja. Terus di UTBK juga pernah keluar. Temenku katanya tuh ada yang pas UTBK tuh dapat ini, tapi alhamdulillah aku nggak dapet sih guys. Jadi kayak aku dapetnya yang gampang-gampang. Eh, ada deng, ada satu kayaknya. Nah, tak coba kerjain. Eh, ini nih. Pengembangan. Nah, kita baca ini dulu ya soalnya. Kita baca soalnya dulu. Pengembangan bacaan tersebut menjadi dua paragraf sesuai dengan gagasannya. Dua paragraf sesuai gagasannya. Kita tahu kalau semisal pada umumnya satu paragraf itu gagasan pokok atau ide pokoknya itu kan cuma satu ya. Kalau semisal dia menjadi dua paragraf berarti di dalam sini, di dalam keseluruhan teks ini sebenarnya tersembunyi ide pokok yang lain. Ide pokoknya tuh ada dua gitu. Makanya harus dipisah. Jadi pahami keywordnya juga ya sebelum itu ngerjain. Kemudian teman-teman tuh mungkin ada beberapa yang pernah diajarin kalau misal di dalam satu paragraf itu umumnya ada minimal minimal tuh 3 sampai 4 kalimat. Sebenarnya itu nggak salah, itu kan umumnya ya. Tapi kalau di sini kita itu fokusnya ke gagasan dan kita nggak bisa berpatok dia itu minimal 3 atau 4 gitu. Terus di sini kita langsung aja ya. Aku bacain teksnya. Ternyata menggunakan make up atau riasan wajah saat berolahraga dapat menyebabkan beberapa efek samping, terutama kesehatan kulit wajah. Riasan wajah menjadi hal yang esensial bagi sebagian besar perempuan. Tak heran jika riasan wajah hampir selalu digunakan di berbagai situasi, bahkan termasuk juga saat berolahraga. Akan tetapi, sebenarnya apakah ada efek pada wajah saat berolahraga dengan memakai riasan wajah? Seperti dikutip dari Livestrong, riasan wajah memiliki beberapa dampak buruk. Memakai riasan wajah ketika berolahraga akan meningkatkan kemungkinan efek tersebut, karena riasan wajah dapat nih, aku baca pakai yang bener aja ya. Menghalangi kelenjar kulit, menjebak kotoran, dan mengiritasi pori-pori kulit. Ini sebenarnya, ini seharusnya salah. Ini nanti ada di materi paralel ya. Di perincian ini harusnya dia si imbuhannya tuh sama gitu. Nanti aja aku jelasin ya. Kita lanjut dulu. Pori-pori yang tersumbat akibat pemakaian riasan wajah saat berolahraga akan membuat kulit menjadi rentan berjerawat. Bahkan, bagian wajah seperti dahi dan pipi juga kemungkinan makin rentan berjerawat karena kelenjar minyak lebih padat di area tersebut. Mata dan kelop Mata dan kelopak mata adalah bagian yang cukup sulit
cukup sensitif dari wajah dan itu akan mudah menjadi merah atau iritasi saat seseorang berolahraga dengan menggunakan riasan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, sangat disarankan bagi seseorang yang berolahraga dengan riasan wajah untuk mencuci muka sebelum dan sesudah berolahraga. Nah, kalau misal teman-teman tuh disuruh membagi ini, ada satu poin yang bisa teman-teman jadiin acuan di sini nih, di kalimat keempat. Wait, aku jadiin deh di sini. Eh, Nah, pokoknya itulah ya guys di kalimat keempat. Hmm, di kalimat keempat ini dia itu udah jadi pembatas dari si paragraf pertama kalau semisal dia itu dibagi. Gampangnya gitu. Kalau semisal teman-teman tuh menjadi menjadi. Kalau semisal teman-teman tuh melihat ada kalimat yang dia itu bentuknya pertanyaan, bisa jadi dia itu mengakhiri suatu paragraf. Nah, kalau semisal teman-teman baca, sebenarnya di sini di poin 1 sampai 4 dia itu nggak apa namanya informasi yang diberikan tuh nggak yang terlalu spesifik, dia itu masih umum dan fungsinya 1 sampai 4 itu buat pengantar doang ya, kayak ya ping doang gitu yang 1 sampai 4. Kemudian kenapa sih di 4 ini itu si si apa ya namanya? Kenapa di 4 ini itu dia dijadikan jadi akhir dari paragrafnya ya karena dia itu ada kalimat tanya. Si kalimat tanya ini dia itu menjadi pengantar yang harus dijawab oleh paragraf keduanya. Gitu. Atau kalau enggak, teman-teman itu bisa melihat dari tadi ya, kita pisahkan gagasannya itu jadi dua. Nah, kayak di sini dia itu gagasan pokok atau ide pokoknya itu di sini karena eh karena gampangannya aja nih. Gampangannya, teman-teman coba lihat di kalimat kedua ada riasan wajah. Nah, riasan wajah itu kan berarti kayak si kalimat keduanya itu memention apa yang udah dijelasin di kalimat pertama, kayak menjelaskan gitu kan. Nah, gitu. Kemudian, si gagasan pokok kedua itu si gagasan pokoknya di sini. Seperti dikutip dari Livestrong, riasan wajah memiliki beberapa dampak buruk. Dia itu sifatnya apa? Sifatnya masih umum. Makanya perlu untuk dijelaskan. Nah, gitu. Jadi tadi ya guys, yang pertama teman-teman carilah apa namanya? Enggak. Pertama teman-teman tuh coba baca dari awal sampai akhir. Terus carilah bagian yang dia tuh berfungsinya cuma buat pengantar. Biasanya kalau semisal pengantar dia itu ada di awal. Kemudian kalau semisal pengantar tuh kita nggak bisa mengidentifikasi 5W1H-nya di situ. Kayak informasi yang diberikan tuh masih kurang gitu. Ya udah buat pengantar doang. Biasanya kalau pengantar ya ini. Pengantar biasanya ada si kalimat tanyanya gitu. Biar dia itu bisa masuk atau kayak apa ya? Kalau misal kita hubungkan dengan paragraf selanjutnya tuh masih ada nyambung-nyambungnya gitu. Nah, gitu sih guys. Kemudian setelah itu teman-teman tuh cari si gagasan pokoknya, gitu kan? Gagasan pokok yang pertama, dia itu secara tersurat karena di sini ya, ini
Terus gagasan pendukungnya di sini karena di kalimat kedua aja dia itu udah mention gitu kan, langsung memberikan alasan, alasan atau penjelasan dari kalimat pertamanya. Yang ini juga iya. Yang lima ini itu dia gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf kedua secara tersurat. Sorry. Kemudian yang enam ke bawah dia itu menjelaskan dari dampak buruk yang dia itu sifatnya masih umum gitu. Jadi di sini tuh jawabannya di sini. Eh, eh, eh. Jadi di sini jawabannya yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak-banyakinlah latihan soal yang kayak gini karena ini sering keluar dan berkemungkinan besar juga keluar di UTBK gitu. Kemudian, waduh ini udah mau itu ya. Bentar-bentar dikit lagi. Nah, kalau semisal ini kita lihat di pertanyaan ya. Di pertanyaannya yang ditanyakan itu adalah pertanyaan yang dapat dijawab dengan informasi pada teks di atas. Berarti pada intinya itu adalah apa namanya? Opsi-opsi jawaban ini harus teman-teman cek apakah dia itu kebenarannya betul ada atau tidak di teksnya gitu. Mungkin yang ini aku nggak mau bahas lebih lanjut. Nanti teman-teman bisa identifikasi sendiri. Kalau aku udah bagiin PDF filenya, karena udah mau selesai juga ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak soal materi atau mungkin latihan soalnya gitu? Boleh raise hand atau mungkin langsung on mic yang mau tanya-tanya. Eh, aman, aman? Iya, itu yang mau tanya Andika mau tanya apa? Langsung on mic aja. K5W plus 1H itu apa ya? Oh, oke oke. 5W1H itu dia itu kalau misal di bahasa Indonesia, 5W1H itu adik Simba gitu ya. Dia itu apa, di mana, kapan, siapa, sama bagaimana. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman tuh pernah baca, pernah belajar itu ya, teks berita. Itu kalau di teks berita biasanya itu paragraf pertama dia tuh emang fungsinya buat jadi pengantar doang. Kemudian nanti si paragraf keduanya itu dia itu menjelaskan paragraf pertamanya tuh yang dimaksud dari pengantar tadi itu apa. Dan di paragraf kedua itu biasanya kalau di itu di berita itu isinya itu 5W1H alias informasi pentingnya itu apa. Nah, gitu. Eh, itu. Jadi anggaplah si 5W1H ini adalah informasi penting. Apakah teman-teman tuh harus bisa mengidentifikasi semua yang ada di teks? Sebenarnya enggak. Ini cuma kayak alat aja yang bisa teman-teman pakai untuk mempermudah kesimpulan gitu ya. Untuk memudahkan menyimpulkan atau kalau misal pengen pakai cara lain yang biasa aku pakai itu terus habis itu kita simpulin pakai bahasa sendiri gitu. Nggak perlu plek ketiplek, yang penting paham itunya tuh apa intinya. Gitu sih. Udah menjawab atau ada yang mau Sudah, ditanyain Kak. lagi? Terima kasih banyak. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Boleh langsung on mic aja biar cepet, biar langsung aku jawab. Aman?
Oke, aman ya. Jangan lupa untuk presensi ya, guys. Ini di bilangin belum dari oke oke oke. Oke, biasanya tuh kalian ada kayak dokumentasi, sorry soalnya baru nih, gak ada itu kan ya. Habis ini aku bakal share materinya juga, biar bisa buat belajar. Selamat istirahat. Apa ya? Pesanku UTBK tuh kayak sekali setahun, event tahunan. Jadi tolong untuk dipersiapkan dengan baik dan perbanyaklah soal. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman boleh live dari ini ya, dari Zoom-nya. Makasih.